Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan ini, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu. Walaupun kami ada ibadah offline, kami juga tetap membaring dengan ibadah online. Karena kami rindu agar seluruh jemaat kami bisa tetap dijangkau. Mengingat situasi COVID yang belum terkendali, sehingga ibadah online tetap menjadi pilihan bagi saudara-saudari kami yang tinggal di rumah, terutama yang rawan mendapatkan penularan COVID, baik yang masih anak-anak maupun orang yang berusia lanjut. Kami rindu agar mereka pun tetap bisa bersekutu beribadah bersama dengan kami. Engkau pimpin kami, sertai kami, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Dan hari ini secara khusus kami akan memulai mengupas topik yang baru, Kitab Kehidupan. Begitu sulitnya mengupas topik ini, maka kami sangat rindu Tuhan sendiri memimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, Roh Kudus yang akan menerangi setiap kebenaran firman Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah topik yang baru. Temanya adalah Kitab Kehidupan. Nah, dari tema yang satu ini saya kembangkan lagi menjadi 5 subjudul. Berarti tema Kitab Kehidupan ini ada 5 sesi atau 5 kali pertemuan. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan rangkaian secara utuh dari tema tersebut. Kita lihat, ini adalah tema yang pertama. Sejak kapan Kitab Kehidupan itu ada? Ketika kita ingin menggali sebuah kebenaran, maka kita harus juga pelajari sampai mendasar kapan kebenaran itu diungkapkan. Jadi, judul hari ini adalah sejak kapan Kitab Kehidupan itu ada? Di dalam kitab suci, umat Kristen atau Alkitab ada dituliskan sebuah kitab yang agak misterius. Kenapa saya katakan misterius? Karena tidak begitu banyak ayat yang bisa kita gali, untuk kita teliti, untuk kita selidiki terhadap kitab yang satu ini. Mungkin kita berpikir, kok di luar Alkitab ini masih ada kitab yang lain? Ternyata kitab di dunia dan kitab di sorga. Nah, kalau Alkitab kita atau kitab yang ada di dunia adalah 66 kitab yang dimanfaatkan untuk memimpin kehidupan masyarakat, untuk memimpin kehidupan umat Kristen, mendidik orang di dalam kebenaran. Tapi ada satu kitab yang tidak ada di dunia, yang tersimpan di sorga, yaitu Kitab Kehidupan. Makanya saya katakan misterius, karena kita nggak bisa baca isinya. Kita tidak bisa tahu apa yang tertulis di sana. Makanya kita perlu gali supaya sesuatu yang misteri ini bisa diungkapkan. Karena menurut saya kitab yang satu ini sangat-sangat penting. Karena berhubungan erat dengan keselamatan. Bila engkau ingin masuk surga, maka engkau wajib mempelajari, wajib meneliti kira-kira kita punya nama sudah tercatat di dalam kitab itu atau belum. Ada 2 istilah yang dipakai untuk menyebut atau menamai kitab yang misterius ini. Yaitu Kitab Kehidupan, itu satu istilah. Dan satu lagi adalah Kitab Kehidupan Anak Domba. Jadi ada penambahan Anak Domba. Apa perbedaan kedua itu? Kita gali lebih jauh. Kitab Kehidupan. Di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru ternyata mengupas tentang kitab ini atau Kitab Kehidupan ini. Bukan berarti Kitab Kehidupan itu hanya ada dicatatkan di dalam Kitab Wahyu. Kitab Kehidupan ternyata sudah dimunculkan sejak di dalam zaman Perjanjian Lama. Di dalam zaman Perjanjian Lama, kita lihat nama kitabnya di dalam Mazmur 69 ayat 29.
Mazmur 69 ayat 9, biarlah mereka menghapus dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Jadi kitab kehidupan ini ternyata sudah mulai dimunculkan di zaman Perjanjian Lama. Namun kitab kehidupan itu bukan berarti ada di dunia. Kitab kehidupan ini ada di sorga, tidak ada di dunia. Apalagi dijual di toko buku Kristen, Bapak Ibu tidak akan temukan. Lalu sebutan yang kedua ada di Perjanjian Baru, disebut kitab kehidupan anak domba Allah. Kita lihat Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Perjanjian Lama menyebut kitab kehidupan, Perjanjian Baru juga menyebut kitab kehidupan. Jadi sebutan yang pertama kitab kehidupan. Lalu sebutan yang kedua adalah kitab kehidupan anak domba. Kita lihat dasar ayatnya. Nah ini hanya 2 kali dikupas sebutan kitab kehidupan anak domba. Dan 2 kali itu pun hanya dituliskan di dalam satu kitab yang sama, yaitu kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes ketika dia mendapatkan wahyu Tuhan di Pulau Patmos. Di Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27. Pasti ada alasan dasar kenapa disebut kitab kehidupan anak domba. Kalau tadi hanya disebut kitab kehidupan, karena kitab kehidupan itu berkaitan dengan kehidupan yang kekal, maka disebut kitab kehidupan. Artinya, jika nama kita tercatat di dalam kitab itu, kita akan mendapatkan kehidupan kekal, kehidupan selama-lamanya. Sedangkan istilah kitab kehidupan anak domba pasti juga punya alasan atau dasarnya. Kita baca dulu ayatnya, kitab kehidupan anak domba. Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Perhatikan yang saya cetak merah dan diberi garis bawah, kitab kehidupan anak domba. Nah yang dimaksud kitab kehidupan anak domba sama seperti kitab kehidupan itu, cuma ada penambahan anak domba. Sehingga di ayat yang ke-8 ini, kalau nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba, kita sangat rawan. Artinya rawan tersesat, rawan ikut dalam penyembahan kepada berhala, rawan menjadi bagian dari antikris. Karena itu penting sekali nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, sehingga Anda itu bebas. Anda itu bukan milik antikris, tapi milik Kristus Yesus. Kemudian Wahyu pasal yang ke-21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang-orang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dari sini sebenarnya Anda sudah bisa tangkap ya. Kalau nama kita belum tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba, maka kita tidak akan menjadi pengikut anak domba Allah. Kita tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu disediakan oleh anak domba Allah ketika dia masih hidup di dalam dunia. Di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dia berkata, "Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah aku selesai menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali menjemput kamu, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang akan dijemput oleh anak domba, yang akan mengalami kebangkitan, yang akan mengalami rapture, pengangkatan, sehingga bisa bertemu dengan sang anak domba Allah di awang-awang untuk dijemput ke sorga, sehingga kita selamanya di sana. Jadi betapa pentingnya nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu orang Kristen wajib, bahkan sangat wajib, kalau benar-benar ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, Anda harus menyelidiki kira-kira namaku sudah tercatat atau belum. Kitab kehidupan anak domba. Mengapa disebut kitab kehidupan anak domba? Pasti punya alasan.
Kenapa tidak hanya ditulis kitab kehidupan saja, tapi kenapa masih dilengkapi kitab kehidupan anak domba? Ada embel-embel anak dombanya. Pasti Wahyu atau penulis kitab Wahyu, Rasul Yohanes punya alasan. Dan alasan ini tentunya disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tinggal kita bisa koneksikan nggak? Bisa tarik benang merahnya apa enggak antara ayat satu dengan ayat yang lain. Alasannya adalah karena hanya Sang Anak Domba Allah atau Yesus Kristus yang layak dan yang berkuasa membuka dan mengetahui isi dari kitab kehidupan itu. Kenapa difokuskan? Kitab kehidupan anak domba. Karena satu-satunya yang boleh membuka, satu-satunya yang tahu isi dari kitab kehidupan itu adalah Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Orang lain gak bisa. Kalau Anda tanya, Pak Nathan, Anda tahu isinya? Saya tidak tahu, karena saya bukan anak domba Allah. Saya hanya pengikut, saya hanya pelayan Sang Anak Domba. Maka yang tahu satu-satunya itu adalah Sang Anak Domba. Dan kitab ini baru akan dibuka pada waktu penghakiman. Waktu penghakiman baru dibuka. Jadi nggak sembarang dibuka, seperti Alkitab buka setiap saat. Lihat di Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan ini berbicara penghakiman. Di saat penghakiman berlangsung, baru kitab itu dibuka. Nama Nathan Jurnawan, nama Daud, nama David, nama Hosea, atau semua nama-nama yang layak masuk ke dalam kerajaan surga yang tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Semoga nama Anda yang sedang menonton khotbah saya hari ini tercatat juga. Kalau tidak, Anda akan bermasalah besar karena keselamatan sangat ditentukan oleh apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan ini. Dan tadi saya sudah katakan, kitab kehidupan baru akan dibuka waktu penghakiman. Dan yang melakukan penghakiman itu siapa? Tidak lain Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau mempelajari, kan di dalam agama Kristen muncul ada 3 sebutan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah Bapa bisa membuka itu? Ternyata yang membuka kitab itu bukan Bapa, tapi Sang Anak Domba. Itu sudah kita baca ayat tadi. Nah, kemudian kenapa disebut kitab kehidupan anak domba? Karena selain dia membuka kitab itu, yang berhak membuka itu, yang melakukan penghakiman juga Sang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus. Maka yang melakukan penghakiman itu bukan Bapa, tapi Yesus Kristus. Karena satu-satunya yang berkuasa di bumi dan di sorga. Maka setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diserahkan kuasa di bumi dan di sorga." Artinya Sang Anak Domba berkuasa di bumi. Maka di bumi ini nama Yesus masih punya otoritas. Kita sembuhkan penyakit dalam nama Yesus. Kita usir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia berkuasa di bumi. Tapi dia juga bukan berkuasa di bumi, tapi juga berkuasa di sorga. Maka dia yang melakukan penghakiman di sorga yang punya otoritas. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Bapak Ibu perhatikan, seluruh penghakiman itu ada di tangan Sang Anak. Berarti yang bisa menentukan masuk surga atau tidak adalah Anak Domba itu. Yang bisa menulis nama kita adalah Sang Anak Domba itu. Maka dia pula yang berkuasa, yang punya hak untuk membuka kitab kehidupan anak domba. Dari sini, semoga Anda sudah bisa tangkap ya. Lalu apa sih manfaat dari kitab ini? Tadi sebenarnya saya sudah singgung beberapa kali. Cuman kita lihat ayatnya lebih jelas, lebih tegas. Manfaat dari kitab kehidupan ini adalah untuk mencatat nama-nama orang yang akan diselamatkan. Nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah.
Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bapak Ibu perhatikan ada dua hal yang harus dicermati. Pertama, kalau nama Anda tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, Anda tidak akan masuk surga. Jelas Anda tidak akan masuk surga. Nah, kalau Anda tidak masuk surga, bukan berarti beres. Tapi Anda masih akan mengalami siksaan di api neraka. Karena nama yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Betapa mengerikan. Karena itu Anda sebagai orang Kristen, siapapun Anda, dari sinode, denominasi, gereja manapun, dimanapun Anda berjemaat, Anda harus mendapatkan pemahaman sampai final. Namaku sudah tercatat di dalam kitab kehidupan atau belum. Jika namamu belum tercatat, engkau tidak akan masuk surga. Maka tidak ada gunanya Anda berjeri lelah menjadi Kristen, beribadah, tapi Anda tidak menemukan jawaban. Namaku sudah tercatat atau belum? Lalu bagaimana saya bisa tahu jawaban bahwa namaku sudah tercatat di dalam kitab kehidupan ini? Tadi saya sudah katakan, topik ini, tema ini ada 5 sesi. Ini baru sesi pertama, ini baru sesi pembukaan. Ikuti sampai 5 sesi ini selesai, maka Anda akan tahu nama Anda sudah tercatat dalam kitab kehidupan atau belum. Karena ini sangat penting, sebelum kita dipanggil Tuhan, seharusnya kita sudah temukan jawaban, namaku sudah tercatat di sana. Sehingga ketika kita menaikkan puji-pujian, sudah selayaknya. Di sana waktu di absen, di sana waktu di absen, di sana waktu di absen, di sana waktu di absenku ada. Layak Anda nyanyikan lagu ini. Tapi kalau nama Anda belum tercatat di sana, gimana? Di sana waktu di absen namaku ada, ternyata belum ada. Ini kan membohongi diri sendiri. Maka Anda harus yakinkan. Bagaimana meyakinkan nama Anda sudah tercatat? Ikuti topik 5 sesi ini sampai selesai. Di dunia ini banyak sekali organisasi sosial kemasyarakatan. Namun Anda tidak akan bisa menjadi anggotanya apabila nama Anda belum tercatat di dalam organisasi tersebut. Setuju nggak? Saya yakin Anda pasti setuju lah. Memang itu aturannya. Karena itu agar Anda bisa menjadi anggota dari organisasi sosial itu, memang pertama nama Anda harus tercatat. Bagaimana caranya? Anda harus daftarkan nama itu. Anda harus terdaftar menjadi bagian itu. Nah, setelah nama Anda tercatat menjadi bagian di dalam organisasi itu, bila perlu dilegalkan secara hukum lewat notaris, maka mulailah berlaku yang namanya Anda ini anggota. Artinya Anda itu bagian di dalam kelompok tersebut, bagian di dalam organisasi tersebut, bagian dalam persekutuan tersebut, maka Anda sudah mulai terikat dengan hak dan kewajiban. Sebagai anggota, Anda punya kewajiban-kewajiban. Sebagai anggota, Anda punya hak-hak tertentu yang sudah diatur di dalam aturan organisasi. Mungkin kita istilahkan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, itu mengatur tentang organisasi keanggotaan dari kelompok tersebut. Kalau surga itu kita ibaratkan sebagai organisasi itu, maka Anda tidak akan pernah menjadi penghuni surga kalau nama Anda belum tercatat di dalam kitab kehidupan yang tercantum di surga. Bisa nangkap korelasinya? Di dunia ini organisasi banyak. Anda harus terdaftar namanya baru bisa menjadi anggota organisasi. Nah, di surga ada sebuah kitab yang namanya kitab kehidupan. Untuk bisa menjadi penghuni surga, nama Anda harus tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Kalau tidak, berarti Anda bukan bagian dari organisasi itu atau bagian dari surga. Maka tidak heran di Wahyu 21:27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya, nama Anda kalau belum tercatat ke sana, Anda tidak akan masuk ke sana. Lalu, hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Perhatikan ya, saya ganti warna merah dan diberi garis bawah. Sudah jelas ya?
Jadi hanya orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi tidak cukup Anda hanya menjadi orang Kristen. Tidak cukup Anda aktif melayani. Tidak cukup Anda hanya rajin beribadah, tekun beribadah, berdoa. Tapi yang lebih penting dari segalanya itu adalah namaku sudah tercatat di sana atau belum. Ketika nama kita sudah tercatat di sana, dengan penuh keyakinan, dengan kebanggaan kita bernyanyi, di sana waktu di absen, di sana waktu di absen, di sana waktu di absen, di sana waktu di absenku ada. Layak kita nyanyikan pujian ini karena kita sudah menjadi bagian dari penghuni sorga. Sejak kapankah kitab kehidupan itu ada? Ini subjudul yang sebenarnya kita kupas pada saat ini. Kapan itu ada? Di dalam Alkitab dicatatkan di dalam dua bagian di dalam Alkitab. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua Perjanjian Baru. Karena kedua bagian Alkitab itu menjelaskan kira-kira mulai kapan kitab kehidupan anak domba itu ada. Ini penting. Nah, di Perjanjian Lama ini ada dua tokoh besar yang pernah menyinggung tentang kitab kehidupan. Tokoh yang pertama itu adalah Nabi Musa. Itu dicatatkan di Keluaran pasal 32 ayat 32. Satu angka yang sangat unik. 3232. Dan itu ayat itu yang menyinggung tentang kitab kehidupan. Kita baca ayatnya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuslah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Walaupun di ayat ini tidak dikatakan kitab kehidupan, tapi kita bisa tafsirkan dalam ilmu hermeneutika bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi Musa itu adalah kitab kehidupan. Kenapa saya bisa tafsirkan ke sana? Karena tadi saya sudah singgung, kitab kehidupan adalah kitab yang khusus mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan di sini dituliskan dihapus. Jadi nama yang sudah tercatat itu Musa berkata tolong dihapuskan kalau engkau tidak mau mengampuni umatmu. Jadi Musa berdoa kepada Allah itu sampai rela agar namanya itu terhapus dari kitab kehidupan. Yang penting Tuhan berkenan mengampuni bangsa Israel yang sedang dimurkai oleh Tuhan. Musa adalah satu tokoh besar. Tokoh ini diakui, dihormati, disegani oleh 4 agama besar di dunia, yaitu agama Yudaisme, agama Katolik, Kristen, dan Islam. Satu-satunya nabi yang diakui oleh 4 agama ini selain Nabi Abraham sebagai tokoh yang sangat berpengaruh. Nah, Musa ini saya katakan tokoh besar karena 4 agama ini tidak akan memiliki kitab yang sempurna, tidak akan ada juntrungannya kitab dan dasar-dasar keagamaan mereka kalau tidak ada Nabi Musa. Karena dan Musa inilah yang menulis kitab Kejadian. Nah, di kitab Kejadian lah menceritakan tentang asal-usul manusia jatuh dalam dosa, lalu rancangan Allah untuk melakukan penebusan atas dosa manusia. Karena itu semua dimulai dari kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bisa bertatap muka secara langsung dengan Tuhan. Banyak nabi-nabi besar, tapi tidak ada satu pun nabi yang bisa bertatap muka melihat wajah Allah secara langsung. Tapi nabi yang satu ini istimewa, nabi yang satu ini dapatkan kesempatan langka bisa melihat wajah Allah. Kita lihat Bilangan 12 ayat 7-8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Perhatikan yang ditegaskan olehmu Tuhan, berhadap-hadapan aku berbicara, dia memandang wajah Tuhan, padahal tidak ada seorang pun dan ada ayatnya bisa melihat wajah Tuhan. Tidak.
Tetapi Musa dapat keistimewaan. Karena itu Musa tahu tentang kitab ini pasti dari Allah. Betul? Nah, saking dekatnya hubungan Musa dengan Allah, maka satu-satunya manusia di dunia yang setelah mati mayatnya dikuburkan oleh Allah itu adalah Nabi Musa. Betul? Begitu banyaknya manusia. Tetapi hanya Nabi Musa lah yang setelah mati mayatnya itu dikuburkan oleh Allah. Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentengan Bet Peor, dan tidak ada orang lain yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi satu-satunya manusia yang mayatnya dikuburkan oleh Tuhan itu adalah Nabi Musa. Kenapa demikian? Karena setelah Nabi Musa meninggal, mayatnya itu diperebutkan antar malaikat dengan iblis. Kenapa diperebutkan? Karena terlalu besar, terlalu berpengaruh tokoh yang satu ini. Dan malaikat itu merebut mayat ini dengan tujuan untuk dikuburkan, disembunyikan mayat itu. Pasti malaikat itu atas perintah Tuhan. Tapi iblis juga memperebutkan mayat Musa. Untuk apa? Iblis ingin tunjukkan di tempat mana Musa dikuburkan supaya bangsa Israel tahu, dan itu akan menjadi kuburan keramat. Anda yakin, tahu nggak? Bangsa Israel akan datang ke kuburan itu, bahkan mungkin hari ini pun akan tempat ziarahnya orang dari seluruh dunia. Masih untung kalau hanya sekedar ziarah. Kalau meminta sesajen, meminta berkat, meminta kekayaan lewat mayat kuburan Musa, ini kan jadi masalah, dari tempat berhala, jadi perebutan. Nah, karena malaikat dengan iblis sama-sama kuat, sampai Allah yang turun tangan, Allah yang ambil alih mayat ini, lalu Allah yang kuburkan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu mayat Musa itu dikuburkan di mana. Inilah tokoh sentral. Karena itu begitu dekatnya Musa dengan Allah, maka Musa itu mendapat penjelasan dari Allah tentang adanya kitab kehidupan ini. Oke, tentang sebuah kitab, yang kitab ini khusus untuk pencatat nama-nama yang akan masuk surga. Kalau tidak, bagaimana Musa tahu bahwa orang yang tercatat namanya yang akan masuk ke surga, sehingga dia rela tidak masuk surga, dia rela namanya tercoret dari kitab kehidupan supaya tidak masuk surga. Yang penting Tuhan mengampuni umat pilihannya sedang dia pimpin saat itu. Jadi Musa tahu rahasia ini karena kedekatan hubungan dia dengan Allah. Kemudian tokoh yang kedua yang pernah menyinggung tentang kitab kehidupan itu adalah Raja Daud, yang dituliskan di dalam Mazmur 69 ayat 29. Mazmur 69:29, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Kalau Daud lebih jelas di sini. Ada kata tercatat dan ada kata dihapuskan. Kalau tadi Musa hanya dihapuskan nama itu, tidak ada kata kitab kehidupan. Tapi Raja Daud jelas ada kitab kehidupan, kemudian namanya dihapus atau namanya dicatat. Jadi ini sangat jelas. Daud adalah Raja Israel yang kedua. Daud juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan Yesus Kristus pun lahir dari silsilah keluarga Raja Daud. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, dan seterusnya. Lalu ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Padahal Yusuf dengan Daud itu generasinya jauh berapa lipat generasi. Tapi kenapa Yusuf itu disebut anak Daud? Karena dari turun satu generasi demi generasi itu selalu dikaitkan keturunan Daud. Karena Daud adalah seorang yang diberkati Tuhan dan banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud. Karena itulah Yesus sering disebut sebagai anak Daud. Walaupun generasi Yesus dengan Daud itu jauh. Misalnya Matius 9:27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana dan dua orang buta mengikuti dia sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Kan mestinya hai anak Yusuf, karena
Yusuf menjadi ayahnya Yesus Kristus. Tapi kenapa dikonekkan sebagai Daud? Karena Yesus dari keturunan Daud, dan Daud ini mendapatkan banyak berkat-berkat dan warisan dari Tuhan. Perhatikan Matius 22:42, Mesias anak Daud. Jadi banyak ayat-ayat di Perjanjian Baru selalu mengaitkan dan menekankan koneksi antara Yesus dengan Daud. Karena merupakan salah satu tokoh yang paling penting di Alkitab, seorang raja yang istimewa dan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Nah, kemungkinan besar Allah juga memberitahukan kepada Daud tentang adanya kitab kehidupan. Bahwa kitab kehidupan ini khusus mencatat nama-nama orang yang akan diselamatkan. Itulah fungsi manfaat dari kitab kehidupan. Raja Daud ketika menulis kitab Mazmur tentu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu bahwa Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Tapi bukan berarti Roh Kudus itu baru ada di hari Pentakosta. Bukan. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Otomatis roh Allah itu sudah ada sejak sebelum bumi itu ada. Maka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, lalu berfirmanlah ada penciptaan. Jadi roh Allah lebih dulu. Allah dikenal, roh itu sudah Kejadian pasal 1 ayat 1-2. Nah, Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri. Juga disebut sebagai roh Yesus Kristus. Roh Kudus adalah roh Yesus, itu dicatat di Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat dulu Markus. Bagaimana proses bahwa Daud pun dipimpin oleh Roh Kudus waktu dia menulis kitabnya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata bagaimana ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Ayat 36, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Perhatikan kata ini, Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Nah, kalimat ini menekankan waktu Daud menulis kitabnya, menulis Mazmur, ia itu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga bisa menulis kitab tersebut. Nah, adanya kitab kehidupan yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 69 ayat 29 pasti juga Roh Kudus yang memberitahukan. Kalau tidak, bagaimana Daud bisa tahu ada sebuah kitab yang tersimpan di dalam kerajaan sorga? Daud sendiri belum pernah ke sorga. Pasti dia tahu karena Roh Kudus yang memberitahukan rahasia ini kepada dia. Oke, itu sudah saya kupas dua tokoh di Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada 3 tokoh yang pernah menyinggung tentang kitab kehidupan ini. Ketiga tokoh tersebut, yang pertama tentu Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah Rasul Paulus, dan yang ketiga adalah Rasul Yohanes. Uniknya, dari 12 rasul Tuhan yang dipilih sewaktu hidup masih di dunia ini, hanya Rasul Yohanes yang membahas tentang kitab kehidupan. Petrus sebagai seorang rasul besar pun, bahkan kepala para rasul pun tidak menyinggung tentang kitab ini. Jadi masing-masing rasul, masing-masing penulis kitab ini punya konteks langsung, punya pemahaman langsung Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka itu yang mereka tulis. Makanya kitab suci 66 kitab itu firman Tuhan yang saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun Petrus, Yakobus dan rasul-rasul rasul yang lain tidak membahas tentang kitab kehidupan, tapi sudah dilengkapi oleh rasul lain atau kitab-kitab yang lain. Tuhan Yesus menyinggung tentang kitab kehidupan. Kita lihat ayatnya di Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kembali lagi kita lihat. Di sini, namamu ada terdaftar di sorga, tidak menyinggung tentang kitab kehidupan. Tapi kita bisa tafsirkan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kitab kehidupan. Kenapa saya bisa argumentasi seperti itu?
Walaupun ayat ini secara spesifik memang tidak disebut kitab kehidupan. Namun bisa dipastikan ini adalah kitab kehidupan. Karena hanya kitab kehidupan yang tercatat di sorga, yang tersimpan di sorga. Lalu hanya kitab kehidupan ini yang berfungsi mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Yesus sedang berbicara tentang sorga, tentang kuasa Tuhan kepada murid-muridnya. Maka Yesus katakan, bersyukurlah bahwa nama kalian tercatat di kitab kehidupan anak domba itu. Rasul Paulus menyinggung tentang kitab kehidupan. Nah, kalau Rasul Paulus lebih jelas langsung menekankan kata kitab kehidupan itu. Kita baca ayatnya Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya Paulus sangat yakin bahwa yang namanya Sunsugos, namanya Clemens, namanya dan nama-nama lain yang menjadi rekan kerja Paulus, bahwa nama mereka sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Artinya mereka itu adalah penghuni-penghuni kerajaan sorga. Paulus bisa punya keyakinan itu karena Paulus punya rahasia dan juga hubungannya dengan Tuhan Yesus sangat dekat. Senada dengan Tuhan Yesus, Paulus juga menyebut tentang tercantumnya nama. Namun Rasul Paulus itu lebih spesifik menyebut kitab kehidupan. Maksudnya adalah kitab kehidupan adalah kitab yang khusus mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu tokoh ketiga yang menyinggung tentang kitab kehidupan itu adalah Rasul Yohanes. Bahkan ini lebih spesifik. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Bahaya ya. Yang lebih spesifik dan tajam, tegas adalah Rasul Yohanes. Dia menegaskan jika nama Anda belum tertulis, nama Anda belum tercatat, belum terdaftar dalam kitab kehidupan, maka Anda akan dicampakkan ke api neraka. Ini tidak main-main. Maka Anda harus punya keyakinan, harus punya jawaban, dan harus punya kepastian nama Anda sudah tercatat atau belum. Karena jika nama Anda belum tercatat, Anda akan menghadapi resiko yang sangat-sangat berat. Namun perlu Anda ketahui bahwa Rasul Yohanes menulis kalimat dalam Wahyu 20:15 bukan berdasarkan ide dan pendapat pribadi, melainkan perintah dari Tuhan Yesus. Maka ketika Yohanes berkata, kalau namamu belum tercatat dalam kitab kehidupan, engkau akan dicampakkan ke api neraka. Pasti pernyataan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Gak mungkin Yohanes berani berkata begitu. Karena yang menentukan masuk surga atau tidak bukan Yohanes, tapi Tuhan Yesus. Dialah sang hakim, dialah yang berhak sebagai anak domba yang membuka kitab itu. Maka Yohanes hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Lihat bagaimana proses penulisan kitab Wahyu ini. Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ayat 9, Yohanes tegaskan begini. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di sepulau bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, Yohanes menceritakan tentang background dia. Saat dia menulis kitab ini, dia ada di Pulau Patmos. Dan kitab yang ditulis itu bukan khayalan dia, bukan keinginan ide dia, tapi kesaksian yang disampaikan oleh Yesus. Lalu ayat 11 katanya, nah ini dia mengutip perkataan Tuhan, pesan Tuhan.
Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi Tuhan Yesus ingin Yohanes menulis semua pesan-pesannya dalam sebuah kitab, lalu dikirimkan kepada 7 jemaat. Pasti disalin dulu, oke? Disalin isinya, dikirimkan ke 7 jemaat. Artinya, apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini memang pesan Tuhan Yesus. Berarti adanya kitab kehidupan yang khusus mencatat nama orang yang akan masuk surga juga dari Tuhan Yesus. Jadi bukan hasil pikiran Yohanes sendiri. Perhatikan kalimat yang saya kelap-kelip ini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa yang engkau lihat, tuliskan. Jadi, itu pesan-pesan Tuhan secara langsung kepada Yohanes. Berarti Rasul Yohanes itu bisa mengetahui adanya kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan itu berfungsi untuk mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu disampaikan lewat penglihatan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan Yesus sendirilah yang menyampaikan kepada Yohanes itu. Tadi kita sudah bahas bahwa kitab kehidupan sudah ada sejak perjanjian lama. Kita sudah baca ayatnya ya. Namun kapan tepatnya kitab kehidupan itu mulai ditulis? Dan siapa yang menulis isi atau nama-nama yang tercatat di dalam kitab kehidupan itu? Kita lebih jauh. Kitab kehidupan ditulis sejak dunia diciptakan. Jadi bukan berarti baru munculnya Yesus Kristus, baru munculnya sorga ditawarkan, baru ditulis, baru diadakan kitab kehidupan. Enggak. Kenapa saya katakan tidak? Kadang-kadang kita harus melihat Alkitab secara konteks keseluruhan, bukan hanya sepotong. Walaupun di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seakan-akan munculnya Yesus Kristus baru ada keselamatan. Orang-orang perjanjian lama tidak selamat karena dia tidak percaya pada Yesus. Betul? Atau di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi seakan-akan baru munculnya nama Yesus Kristus baru ada anugerah keselamatan. Bukan seperti itu. Bukan berarti orang-orang perjanjian lama nggak masuk surga semua. Tokoh-tokoh perjanjian lama banyak yang bagus. Abraham. Tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa. Musa yang menulis kitab yang membahas tentang kitab kehidupan. Daniel seorang nabi yang tidak punya cacat celah. Ayub seorang nabi yang luar biasa mengalami penderitaan. Masih banyak tokoh-tokoh yang sempurna. Yusuf juga sempurna, Anda tidak temukan cacatnya. Apa nggak masuk surga? Masuk. Lalu kapan tepatnya kitab kehidupan ini ditulis? Ternyata sejak dunia diciptakan. Kita lihat ayatnya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah dia. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Bapak Ibu perhatikan. Lalu bandingkan satu ayat lagi. Wahyu 17 ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Perhatikan kata yang saya klip. Sejak dunia dijadikan. Wahyu 13:8. Kembali sekali lagi Yohanes tekankan Wahyu 17:8 sejak dunia dijadikan. Berarti kitab kehidupan ini sudah mulai Tuhan adakan sejak dunia itu dijadikan oleh Tuhan. Tuhan itu bekerja tidak serabutan. Tuhan bekerja itu punya rancangan. Sebelum sesuatu terjadi dia sudah tahu. Tinggal dia antisipasi, tinggal dia atur bagaimana jika hal itu terjadi. Ditulis sejak dunia diciptakan,
Artinya itu apa? Kitab kehidupan sudah ditulis sejak dunia diciptakan, artinya sebelum Adam dan Hawa diciptakan, kitab itu sudah ada. Betul nggak? Karena ketika dunia diciptakan, Adam dan Hawa belum diciptakan. Jadi ketika Allah melakukan penciptaan selama 6 hari, dunia sudah ada, bumi sudah ada. Jadi bumi itu tidak termasuk pada hari pertama penciptaan, tidak. Langit sudah ada. Maka di Alkitab dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Cuman bumi ditutupi oleh air. Penuh dengan air. Tidak ada daratan. Makanya penciptaan mulai dipisahkan darat, laut dan sebagainya. Jika fungsi kitab itu adalah untuk mencatat nama-nama orang yang akan masuk surga, dengan sendirinya nama pertama yang tertulis di dalam kitab kehidupan itu mestinya nama Adam dan Hawa. Sebagai nenek moyang kita, betul nggak? Berarti nama Adam dan Hawa itu dicatat, kemudian turun-temurun yang layak masuk surga sampai hari ini. Semoga Anda dan saya termasuk yang dicatat di dalam kitab itu. Tapi kita harus tahu dulu asal-usulnya, kita harus tahu dulu sejarahnya dan lain sebagainya. Lalu kapan kitab kehidupan ini akan dibuka oleh Sang Anak Domba Allah atau Yesus Kristus? Kitab ini baru akan dibuka pada saat Tuhan Yesus melakukan penghakiman pada akhir zaman. Di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kitab kehidupan dibuka saat penghakiman. Ini ayatnya lumayan panjang, saya baca sekilas ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka juga sebuah kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kitab ini baru akan dibuka pada waktu penghakiman. Dan waktu penghakiman bukan hanya kitab ini, kitab kehidupan, tapi ada kitab-kitab lain. Lalu kitab-kitab lain yang dimaksudkan itu kitab apa? Nah, tentu saya akan kupas juga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Alkitab sangat jelas menegaskan bahwa suatu saat Allah akan menggelar penghakiman akhir bagi semua manusia, tanpa kecuali. Nah, dicatatkan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Di perjanjian lama dicatatkan ke Pengkhotbah 12 ayat 44, Allah akan membawa setiap ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah jahat. Salomo sudah tegaskan adanya penghakiman. Sedangkan di perjanjian baru ada 2 Korintus 5 ayat 10, Allah, sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupan ini, baik ataupun jahat. Jadi adanya penghakiman. Banyak sekali tokoh-tokoh yang membahas tentang adanya penghakiman. Jadi bukan hanya satu tokoh. Nah, tidak seorang pun dapat menghindari yang namanya penghakiman tersebut. Karena kematian itu adalah ketetapan Allah. Nah, kalau kematian itu adalah ketetapan Allah, dengan sendirinya tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari yang namanya kematian. Dan bukan hanya itu, setelah mati masih harus menghadapi penghakiman Tuhan, masih harus mempertanggungjawabkan kehidupannya seperti yang dikatakan Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan kematiannya satu kali, sesudah itu dihakimi. Nah, di waktu penghakiman itulah kitab kehidupan itu akan dibuka. Oke. Nah, apakah penghakiman langsung digelar setelah seseorang itu mati? Tentu tidak. Saya dulu pernah kupas tentang manusia, temanya manusia. Dari mana asal-usul manusia, kemudian kemana manusia akan pergi. Nah, bila kita baca kembali di Wahyu 20, 11-15, penghakiman massal baru akan digelar Tuhan pada waktu penghakiman itu setelah dunia ini hancur. Karena dengan jelas Alkitab menegaskan
bahwa dunia atau bumi yang kita huni suatu saat akan dimusnahkan. Kalau belum ada penghakiman, lantas kemana manusia pergi setelah meninggalkan dunia ini? Jadi penghakiman baru akan dilangsungkan akhir zaman, setelah dunia ini dihancurkan. Sedangkan saat ini kan belum, berarti penghakiman global, penghakiman massal belum dijalankan. Penghakiman itu baru dilangsungkan saat setelah dunia ini dihancurkan. Berarti dibutuhkan tempat penampungan sementara. Nah, tempat penampungan sementara itu di mana? Pasti berbeda antara orang yang masuk surga dan neraka, betul? Nah, tempat penampungan sementara untuk yang layak masuk surga disebut Firdaus. Sedangkan tempat penampungan sementara orang yang akan dicampakkan ke neraka disebut alam maut. Nah, ini dua tempat yang berbeda, dua tempat yang terpisah. Nah, nanti setelah waktu penghakiman, semuanya yang ada di tempat penampungan dikeluarkan, dilakukanlah penghakiman global di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui rahasia ini. Penjahat yang bertobat bersama dengan di sebelah Tuhan Yesus juga sama. Setelah dia mati nggak langsung masuk ke surga, tapi dia ada di Firdaus. Lihat perkataan Tuhan. Kata Yesus kepadanya di Lukas 23 ayat 41-43, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya itu adalah tempat penampungan sementara. Tempat penampungan untuk menantikan penghakiman pada akhir zaman. Berarti seorang yang masuk surga setelah mati ke tempat penampungan sementara bernama Firdaus. Lalu di manakah Firdaus itu? Sebenarnya Firdaus itu sudah bagian dari sorga, tapi bukan inti dari sorga. Firdaus itu tempatnya adalah tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, itu diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika dia diangkat ke sorga dan dia menuliskan bahwa Firdaus itu adalah tingkat yang ketiga dari sorga. Rupanya itulah tempat penampungan sementara. Nah, sorga ada berapa tingkat? Saya tidak tahu persis. Tapi jelas 3 tingkat itu sudah jelas. Apakah ada tingkat 4, tingkat 5 dan sebagainya? Sebagaimana sorganya orang Islam dikatakan ada 7 tingkat. Benarkah atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi intinya sorga di sini dicatatkan 3 tingkat. Pasti ada tempat-tempat tertentu yang VIP untuk orang-orang tertentu. Itu yang saya bisa sampaikan. Nah, sedangkan di alamat itu adalah tempat siksaan sementara. Walaupun bukan neraka, tapi di sana itu bayangan neraka itu sudah ada. Ia menderita sengsara di alam maut. Di Lukas 6 ayat 16 ayat 22 sampai 23. Jadi Lazarus diangkat ke Firdaus, sedangkan orang kaya yang mati itu, yang egois, yang tidak percaya Tuhan, dicampakkan ke dalam alam maut. Nah, di sanalah dia mengalami penderitaan mengalami penderitaan sementara sambil menanti penghakiman pada akhir zaman. Sampai kapan orang-orang mati itu akan ditampung di Firdaus dan alam maut? Waktunya adalah sampai akhir zaman. Karena dunia akan dihancurkan menurut nubuat Alkitab. Setelah dunia dihancurkan, barulah penghakiman itu digelar. Walaupun ini tempat penampungan sementara, bagi manusia waktunya tentu lama. Namun bagi Allah penampungan itu bersifat sementara. Karena itulah Rasul Petrus katakan di 1 Petrus 3:7-8, di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kalau begitu, penampungan sementara baru 1-2 hari di mata Tuhan, walaupun di mata kita sudah ribuan tahun. Suatu saat dunia yang kita huni akan dihancurkan. Nah, inilah yang disebut dengan istilah kiamat. Ya, kiamat. Nah, pada saat kiamat itulah masa penantian penghakiman selesai dan orang-orang yang ada di sana itu akan dikeluarkan untuk dihakimi. Sama juga Daniel. Nabi Daniel juga disuruh beristirahat sampai akhir zaman. Nah, setelah itu dia akan menghadapi juga penghakiman. Penghakiman itu Anda jangan melihat negatifnya. Orang jahat memang dihakimi, dimasukkan ke neraka. Tapi orang-orang baik, orang-orang yang masuk surga dihakimi untuk diberikan vonis
berapa besar kemuliaan, berapa besar upah yang akan diterima di sorga. Jadi kemuliaan di sorga, upah di sorga itu tidak sama. Demikian pula ketika Yesus berkata, di sana banyak tempat tinggal, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apakah Anda sangka rumah yang disediakan Tuhan sama ukurannya, tipenya 45, tipe 75 atau berapa? Tidak, tiap orang beda-beda. Sesuai dengan jeri lelahnya, hidupnya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Nah, tempat istirahat yang dimaksudkan di Daniel itu mestinya adalah di Firdaus. Dan bumi akan dibakar oleh Tuhan. Oke? Perhatikan kata hilang lenyap. Jadi setelah bumi ini hilang lenyap, baru penghakiman itu digelar oleh Tuhan. Lihat kembali 2 Petrus 3:10 dengan Wahyu pasal 20:11. Perbandingkan. Segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kemudian lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi di persamaan Petrus maupun penulis kitab Wahyu yaitu Rasul Yohanes bahwa bumi akan lenyap. Nah setelah bumi lenyap barulah penghakiman itu dilangsungkan. Jadi harus tahu Bapak Ibu. Nah waktu penghakiman itulah kitab kehidupan itu akan dibuka. Nama-nama orang yang akan masuk surga barulah ditunjukkan di sana. Perhatikan baik-baik dua macam kitab yang akan dibuka pada waktu penghakiman diadakan. Pertama adalah semua kitab. Okay? Lalu yang kedua adalah semua kitab ini kira-kira kitab apa? Dan yang kedua ini adalah kitab kehidupan. Okay? Kitab kehidupan. Nah, kira-kira semua kitab itu apa yang dimaksudkan kitab di sini? Nah, untuk mengetahui kitab apakah itu, kita lanjutkan pertemuannya pada minggu yang akan datang. Jadi, supaya Anda bisa tahu, saya sudah hari ini sudah jelaskan fungsi kitab kehidupan, kemudian kapan kitab kehidupan akan dibuka, dan pertemuan yang akan datang, selain kitab kehidupan, ada kitab-kitab lain yang akan dibuka. Kita kira kitab apakah yang dimaksudkan di sini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan dengarkan pengumuman. Kita akan berdoa dulu. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih. Engkau pimpin kami, sudah bukakan banyak kebenaran bagi kami. Banyak ayat-ayat yang akan kami kupas, namun keterbatasan waktu. Sehingga kami hanya bisa melihatnya sekilas. Semoga pertemuan yang akan datang kami bisa lihat lebih tajam, melihat lebih jelas, supaya kami memperoleh pengertian yang utuh tentang kitab kehidupan. Kau pimpin sertai kami Tuhan. Demikian kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi mahasiswa STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, nah setiap pelajaran yang saya berikan itu pasti ada diberikan penilaian-penilaian, termasuk juga tentang kitab kehidupan, walaupun hanya 5 sesi, tapi ini sangat penting untuk Anda ajarkan kepada jemaat, supaya jemaat pun memiliki gambaran adanya kitab kehidupan, dan orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan lah yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari itu ada 10 pertanyaan yang akan kita dengarkan. Kita lihat ke 10 pertanyaan ini. Pertama, tuliskan 2 istilah yang dipakai untuk menyebut kitab yang khusus untuk mencatat nama-nama yang akan masuk diselamatkan. 2, dalam kitab Wahyu terdapat 2 ayat yang menyebut kitab kehidupan anak domba Allah. Tuliskan teks ayat lengkap ayatnya. Ketiga, tuliskan 2 alasan mengapa disebut kitab kehidupan anak domba Allah. 4, pada saat apakah kitab kehidupan ini akan dibuka, tuliskan ayatnya. 5, apakah manfaat dari kitab kehidupan anak domba Allah itu? Yang keenam, apa risikonya jika nama kita belum tercatat di dalam kitab kehidupan? Tuliskan ayatnya juga. 7, tuliskan 2 tokoh perjanjian lama yang pernah menyinggung tentang kitab kehidupan beserta dengan ayatnya. 8, tuliskan 3 tokoh perjanjian baru yang pernah menyinggung tentang kitab kehidupan beserta dengan ayatnya. 9, sejak kapankah kitab kehidupan itu dimulai? Dan
dipakai untuk menulis nama-nama yang akan masuk surga. Yang ke-10, sebutkan 2 tempat penampungan sementara setelah manusia meninggal untuk menantikan penghakiman pada akhir zaman. Silakan Anda isi, jawab, ketik dengan rapi, kemudian dikirimkan kembali ke sekretariat STT ITAE. Tuhan Yesus berkati.